A True Martial World. Bab 27. Judul: Sakit. Yi Yun menyerap energi tulang kuno di malam hari, mengisi cadangan energinya. Pada siang hari, dia akan memata-matai latihan kamp persiapan kultivator, diam-diam mendengarkan ajaran Yao Yuan tentang tinju tulang rusuk naga. Kamp persiapan kultivator bukanlah area terlarang. Orang biasa datang dan pergi. Selama Yi Yun berhati-hati, dia tidak akan ditemukan. Setelah mempelajari keterampilan, Yi Yun akan pergi ke gunung belakang untuk berkultivasi. Dia akan mencerna energi dari tulang-tulang kuno, menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Ritme kultivasi seperti itu sempurna. Dalam beberapa hari, alam tandurus Yi Yun menjadi semakin berbasis. Dia bisa bertahan di bawah air selama 25 menit, hampir seperti lumba-lumba. Sekitar sebulan sebelum pemilihan prajurit kerajaan surgawi Tai'ah, seorang pria yang sedang memperbaiki tulang dengan Yi Yun jatuh sakit. Meskipun Yi Yun telah menyerap sebanyak mungkin energi cahaya biru beracun, masih ada beberapa titik cahaya yang memasuki tubuh orang lain, menyebabkan mereka tertular apa yang disebut tipes. Setelah orang pertama jatuh sakit, Yi Yun juga jatuh sakit, dan penyakitnya sangat serius. Yi Yun tidak bisa lagi memurnikan tulang kuno. Menurut Jiang Xiaoru, dia menderita diare, wajahnya pucat, dan sangat lemah. Jiang Xiaoru harus mengambil cuti atas namanya karena dia terbaring di tempat tidur. Zhao Tiezu menegangkan telinganya untuk menyelesaikan pendengaran penjelasan Jiang Xiaoru. Rasa puas yang menyenangkan menyelimutinya saat dia tersenyum. Ya ampun, diare? Pucat di wajah? Sangat lemah? Hehehe, bukankah dia cukup kuat? Bagaimana dia bisa terbaring di tempat tidur kali ini? Zhao Tiezu mengatakannya dengan suara eksentrik. Wajah Jiang Xiaoru menjadi dingin, seolah sedang marah. Tapi nyatanya, dia hanya sekedar postur. Dia tentu saja tahu Yi Yun baik-baik saja, dan hanya berpura-pura sakit. Adikmu awalnya lemah. Bahkan jika dia mati, itu bukan masalah besar. Tapi Tuan Muda Lian benar-benar berhati baik, dan telah memberiku pil. Zhao Tiezu mengatakannya sambil dengan enggan mengeluarkan pil merah dari pinggulnya. Zhao Tiezu tidak berniat memberi Yi Yun pil. Dia hanya bisa berharap untuk kematian Yi Yun, tetapi dia tidak tahu mengapa Lian Chengyu memiliki penilaian tinggi untuk Yi Yun, dan secara khusus memberinya pil untuk diberikan kepada Yi Yun. Dia harus memastikan bahwa Yi Yun memakan pil tersebut. Apakah Tuan Muda Lian benar-benar menganggap bajingan kecil itu seperti itu? Zhao Tiezu merasa kesal memikirkan hal ini. Tuan Muda Lian adalah orang yang sangat baik. Tuan Muda Lian terlalu baik. Pada saat ini, ketika orang-orang yang memurnikan tulang-tulang kuno itu jatuh sakit satu demi satu, banyak orang berkumpul untuk mendapatkan pil. Setelah melihat Zhao Tiezu mengeluarkan pil legendaris yang dapat membawa orang kembali dari kematian untuk diberikan kepada Yi Yun, orang-orang mulai memuji Lian Chengyu. Orang-orang ini sebelumnya mengira Lian Chengyu akan mengabaikan mereka. Tetapi melihat bahwa pemuda yang tidak berguna seperti Yi Yun dapat menerima pil, mereka mengira orang kuat mereka di rumah juga akan menerimanya. Terutama tas menggembung yang dipegang Zhao Tiezu di tangannya yang lain tampak seperti berisi daging asap. Orang-orang ini menjadi lebih gelisah. Situasi tersebut telah membuat kerumunan menjadi hiruk-pikuk yang hampir tak terkendali. Tuan Zhao, laki-laki aku di rumah jatuh sakit juga. Tuan Zhao, ayahku sakit parah. Dia sudah muntah selama 3 hari. Kerumunan berkumpul di sekitar Zhao Tiezu mengharapkan pil dan beberapa daging. Mata mereka penuh dengan harapan. Mereka hampir bersujud pada Zhao Tiezu. Zhao Tiezu senang karena dia menikmati dipuji oleh banyak orang. Dia merasa Tuan Muda Lian terlalu lembut hati. Memberikan pil dan daging yang begitu berharga kepada orang-orang biasa yang malang ini sungguh sia-sia. Zhao Tiezu awalnya ingin diam-diam makan pil, tetapi Lian Chengyu telah memperingatkannya sebelumnya, jadi dia harus menyerah pada pemikiran itu.
Fakta bahwa ia secara pribadi harus memberikan pil kepada monyet itu Yiyun sangat membuat marah Zhao Tiezu. Berhenti membuat keributan. Selama kamu benar-benar sakit, akan ada sesuatu untukmu. Zhao Tiezu membuka tas kain, dan setelah memperhitungkan jumlah orang, membagikan pil dan daging. Setiap orang yang menerima pil dan daging mengucapkan terima kasih yang tiada habisnya. Terima kasih Tuan Zhao. Terima kasih Tuan Zhao. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Kamu harus berterima kasih kepada Tuan Muda Lian. Tuan Muda Lian akan mengingat pengorbanan kamu kepada suku. Selama kamu bekerja keras memperbaiki tulang, Tuan Muda Lian dan sukunya tidak akan mengecewakanmu. Zhao Tiezu mengatakannya dengan rasa pencapaian. Dia memiliki ilusi bahwa dia mewakili eselon atas dari klan suku Lian. Faktanya pada saat itu, Zhao Tiezu merasa dia adalah salah satu eselon atas dari klan suku Lian. Ya. Terima kasih Tuan Muda Lian, saat beberapa orang berlutut dan bersujud ke arah kompleks pemimpin. Zhao Tiezu senang dengan hasilnya. Dia telah membagikan sebagian besar pil dan daging. Ada 2 potong daging asap yang tersisa, salah satunya adalah potongan terbesar dan yang lainnya adalah potongan terkecil. Tentu saja bagian terbesar tersisa untuk dirinya sendiri. Ketika Lian Chengyu mengizinkannya untuk membagikan daging, dia telah memesan bagian terbesar untuk dirinya sendiri. Ada hitungan jumlah potongan daging, jadi masalah jika ada satu lebih sedikit. Solusinya adalah memotong sepotong kecil dari potongan daging terbesar kedua. Tentu saja, potongan ini adalah potongan daging terkecil. Dia memberikan potongan daging terkecil ini kepada Jiang Xiaoru. Ini milikmu. Zhao Tiezu mengatakannya dengan lurus. Kamu. Melihat potongan kecil daging asap, Jiang Xiaoru tahu Zhao Tiezu sengaja melakukannya. Namun, dia tahu tidak ada gunanya berdebat, jadi dia menerima sepotong daging asap. Yun sudah lama tidak makan daging. Bagaimana kabar saudaramu? Kata Zhao Tiezu dengan malas sambil menyimpan potongan daging terbesar. Bukankah sudah kubilang tadi? Jawab Jiang Xiaoru dengan tajam. Hehe, biarkan aku mengikutimu kembali. Apa yang bisa aku lakukan? Aku memiliki hati yang baik dan aku peduli pada warga, kata Zhao Tiezu sambil membuat pemisahan antara dirinya dan rakyat jelata. Kata warga negara sangat menjengkelkan di telinga. Adapun mengapa dia ingin melihat Yiyun sebagian karena instruksi Lian Chengyu, atau dia tidak bisa diganggu. Zhao Tiezu tidak mengerti mengapa Lian Chengyu begitu memperhatikan monyet kecil itu. Sebenarnya, Lian Chengyu hanya mengatakannya dengan santai kepada Zhao Tiezu dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia memiliki aspirasi yang lebih tinggi dari langit, untuk menjadi orang yang berkuasa di atas segalanya, dan menikmati kekayaan tanpa akhir. Mengapa dia peduli dengan karakter kecil seperti Yiyun? Dia hanya ingin tahu mengapa Yiyun tidak mati selama ini. Dia telah jatuh dari tebing saat memetik tumbuhan untuk pertama kalinya. Dia bahkan bisa menggali dirinya sendiri setelah dikuburkan. Kedua kalinya adalah ketika dia diam-diam mengirimkan Yuan Qi yang fatal ke dalam tubuh Yiyun, tetapi Yiyun masih tidak mati. Lian Chengyu ingin tahu bahwa dengan penyulingan tulang kuno, racun embun beku tulang kuno bersama dengan toksisitas pil pengencer darah, dapatkah Yiyun masih bertahan? Bagi Lian Chengyu, Yiyun seperti kecoa. Meskipun kecoa kecil dan lemah, ia memiliki vitalitas yang sangat kuat. Bahkan setelah tergencet dengan organnya yang pecah dan kehilangan kemampuan untuk bergerak, kecoa masih bisa bertahan 1 atau 2 hari tanpa makanan dan air. Yiyun serupa. Meskipun dia sangat lemah, dia telah selamat dari banyak pengalaman kematian. Bang! Pintu halaman ditendang dibuka. Jiang Xiaoru bertanya dengan suara marah yang tajam, apa yang kamu lakukan? Haha, untuk melihat adikmu. Zhao Tiezu melangkah masuk dan melihat Yiyun terbaring di tempat tidur. Wajah Yiyun dipenuhi keringat. Rambutnya basah dan menempel di dahinya.
Ada sebuah panci yang sepertinya berisi muntahan, mengeluarkan bau busuk. Sialan, itu berbahaya. Zhao Tiezu mencubit hidungnya dan memberikan pil pengencer darah kepada Yiyun. Aku tidak benar-benar tahu apa keberuntungan anjing yang kamu miliki, untuk bisa mendapatkan perlakuan khusus dari Tuan Muda Lian. Kamu terlihat lebih buruk dari seorang pengemis. Melihatmu membuatku mual. Cepat makan pil ini. Yiyun mengambil pil pengencer darah di selimutnya dengan ekspresi datar. Jiang Xiaoru bergegas ke depan dengan semangkuk air. Ketika Yiyun memegang pil pengencer darah, dia bisa merasakan sifat energi dari pil tersebut. Ada sejumlah energi yang menyedihkan di dalamnya. Itu tidak mengandung ramuan berharga, tetapi mengandung zat yang sangat beracun. Pil yang baik mengandung energi di dalamnya. Esensi obat pil akan menyebar ke seluruh tubuh saat seseorang mengkonsumsinya. Itu kemudian akan menyembuhkan luka secara alami, memberi orang itu kesempatan hidup baru. Tetapi pil yang buruk seperti pil pengencer darah hampir tidak mengandung energi. Ini menggunakan zat beracun untuk merangsang potensi seseorang tanpa memperhatikan konsekuensinya. Jadi meskipun seseorang bisa sembuh dengan cepat setelah makan pil ini, itu akan sangat mempersingkat hidup orang tersebut. Untuk pil yang lebih berbahaya daripada kebaikan, tentu saja Yiyun tidak memakannya. Meskipun Zhao Tiezu melihat dari samping, tidak sulit bagi Yiyun untuk menipunya. Dia makan pil pengencer darah dan minum seteguk air. Sepertinya dia minum banyak air, tetapi ketika mangkuknya diangkat, Yiyun telah memuntahkan semua air kembali ke dalam mangkuk. Setelah itu, Yiyun tampak seolah-olah menelan banyak, tetapi mulutnya tidak berisi air, jadi tentu saja tidak ada yang benar-benar tertelan. Segera setelah itu, Yiyun akan berpura-pura bahwa tubuhnya lemah sehingga ia mengalami kesulitan bahkan dalam minum air, dan akan batuk hebat. Jiang Xiaoru maju dengan kain untuk menyeka mulut Yiyun. Dalam proses menyeka mulutnya, Yiyun memuntahkan pil pengencer darah tanpa jejak, meninggalkan pil di kain. Dengan kain yang dikerutkan, tidak ada yang terlihat. Zhao Tiezu penuh dengan ketidakpedulian dan ketidaksabaran, jadi dia tidak melihat melalui tindakan Yiyun. Bahkan jika Lian Chengyu yang datang, dia mungkin tidak akan melihat Yiyun memuntahkan pil. Bagaimanapun, Yiyun memiliki penampilan seperti anak berusia 12 tahun. Siapa yang mengira bahwa dia mampu melakukan tindakan seperti itu? Hitung berkatmu. Setelah mengonsumsi pil ini, tidak hanya akan menyelamatkan hidupmu, tetapi juga akan membuat kamu lebih energik. Ini lebih baik daripada terlihat seperti orang lemah yang sakit-sakitan. Mengatakan itu, Zhao Tiezu pergi. Setelah Zhao Tiezu pergi, Yiyun mengamati pil pengencer darah di kain dengan kilatan di matanya. Lian Chengyu ini sangat kejam. Untuk memperbaiki set tulang kuno itu, dia siap membunuh banyak orang. Dunia aneh ini tidak seperti bumi. Di bumi, akan ada contoh di mana seorang anak membawa pisau ke sekolah untuk menikam anak lain sampai mati setelah pertengkaran di antara keduanya. Situasi seperti ini jarang terjadi, dan hanya terlihat di jaringan berita seperti Tencent. Tapi di dunia aneh yang berorientasi pada kekuatan ini, hal-hal seperti itu di mana seseorang bisa terbunuh karena beberapa kata, Mungkinkah itu masih diberi label masalah? Karena aturan hukum yang damai di bumi, pembunuhan adalah masalah besar, tetapi di sini, pembunuhan adalah hal yang biasa seperti menyembelih ternak. Faktanya, seringkali, membunuh seseorang tidak membutuhkan alasan. Tidak terlihat benar sudah cukup alasan.